Apakah kecanduan PMO itu bikin tubuh kita lemes, bikin tubuh kita nggak bertenaga, bikin tubuh kita itu jadi letoy? Jadi ini adalah sebuah curhatan dari seorang di grup No PMO. Jadi ada yang cerita dia itu kecanduan PMO, tapi posisinya sekarang dia kerja bangunan tuh. Dan dampaknya dia ngerasain waktu kerja bangunan tuh jadi lemes, jadi gampang istirahat. Ya beruntungnya dia nggak dipecat sama sama mandornya lah ya. Dan aku pengen bikin video ini kayak sekaligus menjawab, emang bener ya kalau PMO itu bikin lemes, bikin kita nggak bertenaga, bikin kita tuh jadi gampang letoy. Ya itu bener sekali. Apalagi kalau misalnya kamu baru saja ejakulasi. Kamu habis ngetrot, itu pasti lemes. Pasti kita jadi nggak bergairah melakukan apapun. Tapi kalau ditanya apakah itu jadi berdampak pada hidup kita, jadi kita tuh gampang lemes, gampang nggak bertenaga, menurutku tidak serta-merta kayak gitu ya. Karena gini, kenapa kecanduan PMO itu menurutku lebih bahaya dibandingkan kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan judo lah ya. Meskipun semua juga berbahaya, aku nggak mengatakan tidak berbahaya juga ya. Kalau kecanduan rokok, kamu tahulah dampaknya di kesehatan kan. Kecanduan narkoba apalagi, kecanduan judal di duit, di finansial. Tapi kalau di kecanduan PMO ini, kamu nonton pornografi, sekilas kayak nggak ada dampaknya kan. Dan dampaknya bukan di fisik sebenarnya, dampaknya ada pada di mental. Makanya kecanduan PMO itu kelihatannya tuh gratis, kelihatannya nggak butuh biaya. Tapi mental kamu yang kena. Dan percayalah bahwa orang yang mentalnya kena itu berdampak pada fisik juga. Jadinya mageran, jadi lemesan, jadi nggak bergairah. Aku kan berikan sebuah contoh aja lagi nih lah. Kenapa mental itu berpengaruh pada fisik kita. Gini, kalau kamu orang nge-gym, kalau kamu rajin workout, pasti ada hari di mana kamu itu males banget nge-gym, males banget workout. Pokoknya tubuhnya itu pengen rebahan aja. Nah, tapi di tengah tubuh kamu tuh lagi nggak enak, terus kamu jadi lemas kayak gitu, kamu maksain. Oh, oke lah, aku harus datang ke gym, aku harus fitness gitu loh. Mau bagaimanapun nanti gerakannya, aku tetap berangkat tuh. Jadi dia melawan isi pikirannya, melawan mentalnya, dia melawan rasa nggak nyaman itu. Dan akhirnya sampai di gym, awalnya dia juga lemes, awalnya lemes. Tapi ketika dia udah ngangkat, dia udah pemanasan, tenaganya yang tadi kayaknya nggak bakal ada, tadinya lemes banget badannya, akhirnya balik lagi seperti biasa. Akhirnya dia ya udah workout biasa aja. Kenapa aku bisa bercerita kayak gini? Karena aku pernah ngalamin juga. Ada waktu dimana aku males banget olahraga, males banget untuk workout. Tapi itu sebenarnya cuma melawan mental aja. Di awal-awal itu rasanya males banget. Tapi akhirnya bisa balik lagi tenaganya tadi. Jadi kayak mental itu berpengaruh pada fisik kita. Oke? Kalau mental kita mengatakan kita lemah, mental kita tidak mau melakukan sesuatu, ya akhirnya fisik kita akan nurut. Ini yang harus kamu pahami. Ini pentingnya mental kita. Dan apa hubungannya dengan PMO? Orang yang kecanduan PMO, itu hampir mentalnya pasti kena. Hampir gini lah. Hampir mereka itu nggak menyukai hal-hal yang tidak nyaman. Kalau mereka menyukai hal yang tidak nyaman, mereka pasti nggak akan melakukan itu, nggak akan melakukan PMO. Karena PMO itu nyaman banget. PMO itu kayak pelarian stres paling gampang. Kamu lagi banyak pikiran, kamu habis dibully oleh temanmu, kamu habis ditolak oleh cewek yang kamu suka, kamu habis banyak hal, kamu habis gagal bisnis, kamu melakukan PMO. Itu pelarian yang paling mudah, karena gampang, nyaman. Akhirnya kamu merasa lega di situ. Dan di situ mental kamu terlatih untuk sebuah kenyamanan. Makanya ada istilah kesenangan instan kan. Nah itu dia. Itu pengaruhnya di situ. Pengaruhnya kenapa kamu akhirnya tuh kayak istilahnya badannya lemes, badannya nggak bertenaga. Itu juga dampak dari keseharian kamu yang mungkin kamu juga nggak melatih badan kamu. Kamu terbiasa dengan rebahan. Karena biasanya juga orang yang, nggak semuanya sih, orang yang kecanduan PMO itu biasanya mager, biasanya no lab, biasanya cuma di kamar doang, nggak bisa push up, bahkan push up aja nggak bisa gitu loh. Tapi ada juga orang yang nge-gym, orang yang
yang di tempat kebugaran itu juga yang kecanduan PMO juga masih banyak juga. Jadi kayak apa ya, nggak bisa dikatakan bahwa oh orang PMO itu pasti badannya lemes, pasti badannya nggak bertenaga, nggak juga, tapi lebih ke mental kita. Ada juga orang yang dia itu secara mental bisa melawan rasa malas ketika di gym, tapi di satu sisi ketika dia disuruh untuk deketin cewek, mentalnya juga nggak berani itu loh. Akhirnya kecanduan PMO. Jadi kompleks banget. Dan bisa berhenti dari kecanduan PMO itu sebenarnya baru di awal. Masih banyak sekali hal yang harus kamu ulik. Masih banyak sekali hal yang apa ya, dalam konteks pengembangan diri itu banyak sekali tantangannya. Tapi bukan berarti kemudian berhenti dari kecanduan PMO itu nggak penting. Itu penting banget. Itu fondasi dasar. Kalau kamu udah bisa melawan rasa nggak nyaman kamu, rasa, kan kalau kecanduan apapun itu kan sesuatu yang nyaman lah ya. Kayak kamu ngerokok, kamu lagi stres, wah stres banget nih. Seharusnya kalau kita stres tuh ngapain? Kita gerakin badan kita meditasi. Tapi orang meditasi tuh nggak nyaman. Orang bermeditasi tuh nggak nyaman. Akhirnya pilihannya apa? Pilihannya rokok, pilihannya mungkin narkoba, ngeganja, macam-macam kayak gitu. Itu lebih nyaman karena tinggal beli, udah kita dapat. Tapi kalau misalnya buat meditasi, siapa yang betah meditasi selama 1 jam, selama 20 menit aja? Nggak ada yang betah. Siapa yang betah misalnya ketika stres gitu, kita beribadah, kita baca Quran atau apa, itu tidak memberikan kita rasa nyaman secara langsung, kecuali kalau misalnya kamu tinggal korek dinyalain, kita langsung dapat rasa sensasi kesenangan itu. Kalau baca Quran, itu pelan-pelan, tapi luar biasa dampaknya. Ini kita berbicara soal religi lah ya, dan setiap agama pasti juga punya masing-masing caranya sendiri untuk bagaimana meredakan stres bagi umatnya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Yang ingin aku sampaikan adalah kembali lagi, no vape sih. PMO itu membuat kamu tuh terbiasa dengan ketidaknyamanan sehingga itu berpengaruh ke mental kamu. Mental lebih. Dan mental itu berpengaruh ke fisik. Seperti yang aku ceritakan tadi, ada orang yang, ya karena aku ngalamin sendiri juga ya, orang malas-malasan tubuhnya itu kayak lemes banget. Tapi ketika akhirnya oke lah gitu ya. Makanya banyak juga karena kayak kuli-kuli yang badannya buncit, badannya nggak bagus lah gitu ya. Kan ada juga kuli yang badannya bagus, ada yang enggak. Secara logika, yang buncit ini kan biasanya malas, mager gitu ya. Tapi banyak juga kok kuli yang badannya kayak gitu tapi rajin juga. Yang semangat juga gitu loh. Dan itu juga punya tenaga gitu loh. Nah, itu dia. Jadi lebih ke mental kamu. PMO membuat mental kamu tuh jadi lemah, membuat mental kamu tuh jadi tidak menyukai tantangan. Dan itu berpengaruh ke fisik kamu. Itu dia yang pengen aku sampaikan. Kalau kamu pengen curhat, konsultasi kecanduan PMO, silahkan klik linknya dari deskripsi, free. Dan kamu bisa curhat apapun tentang kecanduan ini. Seabsurd-absurdnya kecanduan kamu, bebas. Privasi terjaga. Aku nggak akan menyebarkan semua tentang dirimu. Link yang ada di deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya.